sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's my story. And He heard, and He answered. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. Oh, this poor man cried, and He came to my rescue. Yes, that's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, yes, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He delivered me from all my fears, from every fear. Oh, that's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. They that seek Him lack no good thing. Those that seek Jehovah lack nothing. Oh, He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible?
did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You are more than able. You are more than able. You are more than able. Yeah. We've seen it. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? It's easy for you. Now I see all that I have. Oh, I got my confidence back. I put my trust in the one who still does miracles. You do miracles. You are more than able. You are more than able. We know it. You are more than able. We've seen it, we've seen it. We've seen it, we've seen it. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen, just like the way make it through. He's gonna move. He's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen, just like the way make it through. He's gonna move. Yes, he's gonna move. And can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen, just like the way make it through. He's gonna move. He's gonna move. Anything is possible. Sing it out. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. We've seen it. Anything is possible. So we believe it. Anything is possible. Who am I to deny One more what the time. Lord can do? Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? He still can do it. Still can do it. He's not run out of time yet. He still can do it. You are more than able. You are more than able. You are more than able.
I've seen how you work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause I know who I am, but I can't stay where I'm at. Oh, we've come this far by faith. Oh yes we have, and I just can't turn back. 'Cause he's not done with me yet. He's not done with me yet. Hey, there's so much more to the story. Hey, you're not done with me yet. You're not done with me yet. Hey, you're not done with me yet. No, no, there's so much more to the story. Come on, you're not done with me. Say, you're not done with me. There's so much more to this story. You're not done. You're not done with me yet. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? God is more than able. Hey. God is more than able. God is. Don't stop believing right now. Don't quit believing right now. God is more than able. Who am I? He still can do it. Who am I to deny? Just 'cause I haven't seen it in my lifetime, that doesn't mean he can't do it. Who am I to deny what the Lord? Just 'cause it's not on my resume, or just 'cause I don't have it, doesn't mean he can't do it. Or who am I to deny? He can still do miracles with nothing. All it takes is nothing. All it takes is nothing. He can do a miracle. Hai families, bagaimana kabar saudara di minggu ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat, luar biasa, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan Yesus setiap harinya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita saksikan serangkaian info menarik yang ada di gereja kita selama sepekan ke depan. Families, ada kabar sukacita untuk kita, karena akan diadakan seminar investasi saham oleh Bapak Lo Keng Hong. Siapa yang tidak kenal Bapak Lo Keng Hong? Bapak Lo Keng Hong merupakan investor kawakan yang sudah lama berkiprah di dunia saham, dan dia juga dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023, jam setengah 10 pagi, berlokasi di Main Hall GBWTC. Yuk, jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk kita dapat belajar langsung saham melalui pakarnya. Pada bulan Oktober ini,
GBWTC kembali mengadakan baptisan air oleh Pastor Wiryo Hadi. Baptisan air kali ini akan diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 1 siang. Untuk registrasi dan pengarahan baptisan akan diadakan di ruang main hall GBWTC lantai 2 dan untuk prosesi baptisan akan diadakan di ruang Yerusalem lantai 1 GBWTC. Yuk families, mari ajak keluarga dan kerabat untuk ikut di baptisan air ini dan segera mendaftar ya. Untuk pendaftaran juga dapat melalui aplikasi GBWTC App. Yuk daftar segera families. Bagi families yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di tengah minggu, bisa banget loh untuk ikut ibadah rumah doa. Ibadah rumah doa diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi berlokasi di GBWTC Ruang TC lantai 3. Yuk families, untuk kita bersama-sama datang di ibadah rumah doa dan menerima firman-Nya yang luar biasa. Bagi wanita-wanitanya Allah, mari bergabung dalam ibadah onsite WOE yang akan dilayani oleh Pastor Fergie Yolanda dengan tema How is Your Heart? Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 18 Oktober 2023 jam 10 pagi berlokasi di GBWTC Ruang TC lantai 3. Mari kita ajak kerabat-kerabat Anda untuk ikut dalam ibadah ini ya families. Salam on fire! Komunitas Dewasa Muda Soulful akan kembali mengadakan gathering di bulan Oktober ini. Untuk gathering kali ini mengundang Pastor Mardanus sebagai pembicara dan beliau akan membagikan sharing pembahasan yang memberkati kita semua dengan tema influencer. Untuk gathering kali ini akan diadakan pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 6 sore berlokasi di ruang Yerusalem lantai 1 GBWTC dengan dress code hitam atau biru. Sampai jumpa ya Soulful, salam on fire! Families, WTC kembali mengadakan ibadah spesial dan khusus bagi Anda yang sedang dalam kondisi difabel atau ada kerabat yang sedang sakit keras untuk ikut dalam ibadah Living Without Excuse yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 10 pagi berlokasi di WTC Building. Mari kita ajak kerabat dan saudara yang mungkin sedang dalam keadaan sakit berat untuk kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima firman-Nya yang luar biasa untuk menguatkan kita. Sampai jumpa ya families. Families, WTC kembali mengadakan Retreat Holy Land di tahun 2024. Retreat Holy Land kali ini terbagi dalam 2 paket. Untuk paket yang pertama, Retreat Holy Land Israel, mulai tanggal 5 sampai dengan 13 Maret 2024 selama 9 hari dengan biaya tur $2.550. Dan untuk paket yang kedua, Retreat Holy Land Israel plus Eropa, yaitu ada Lituania, Latvia, dan Estonia, mulai tanggal 5 sampai dengan 19 Maret 2024 selama 15 hari dengan biaya tur sebesar $3.799 plus visa Schengen Latvia sebesar $2.750.000. Untuk pendaftaran dengan DP sebesar $500 per pax dapat berupa banknote. DP bisa diserahkan ke kantor sekretariat GBWTC dengan Bapak Hermanto Rusli. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight sepanjang minggu ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Selamat beribadah families, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Raja kita, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, shalom saudaraku, shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, bersama dengan Tuhan Yesus kita melakukan perkara yang dahsyat, amin. Saya ajak jemaat Tuhan di tempat ini, semuanya bangkit berdiri. Saya melihat ada suasana keunitian di tempat ini. Coba katakan ke kanan kirimu, cari 3-5 orang, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan kesetiaan-Mu Tuhan. Dan sore malam hari ini kami membawa hati kami untuk menyembah Engkau Raja segala rama. Engkau yang melayakan setiap kami yang Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah. Sehingga pada saat kami menyembah, memuji dan mengagungkan, memuliakan nama, maka Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami persilakan kembali duduk. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan saudara. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kasih tepuk tangan untuk Immanuel, Allah beserta saya dan saudara. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami gak perlu takut, sebab pribadi Yesus Kristus sahabat kami yang selalu ada bersama dengan kami. Katakan saudaraku, Bapakku datang dan berserah. Katakan isi hatimu sama Tuhan saudara. Amin. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesatan.
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari jemaat Tuhan saja katakan sambil angkat tanganmu, kawan saudara. Panggil nama yang indah, nama yang berkuasa, Immanuel. Oh, Immanuel. Nyatakan dengan iman, panggil Immanuel. Mari angkat suaramu yang terbaik, sujud menyembah hanya kepada satu pribadi yang dahsyat, hanya satu pribadi yang berkuasa atas hidupku, atas hidupmu. Immanuel, Immanuel.
sembah Tuhan. Sore malam ini kami mau angkat suara kami yang terbaik, menyembah kepadamu ya Tuhan, Sang Pencipta hidupku, Sang Pencipta bumi ini. Oh, biar segala yang bernafas, all creation worship you, dengan setiap pujianmu, setiap penyembahanmu sama Tuhan. Kasih yang terbaik sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan. Shekera maya kakana maya shekera. Nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan buang waktumu dengan percuma sore malam ini. Raih kemenangan, kejar hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Yes, Shekinah ya namakan namo. Yes Lord, Shekinah manadakan namanya takkan namanya Shekinah kami menyembahmu Tuhan, sebab Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan, we thank you. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Gak bisa kami balas setiap perbuatanmu yang besar dalam hidup kami, hanya dengan memuji, hanya dengan menyembah, just to worship you. We worship, we worship. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil Dia Yesus, Yesus. My Jesus, Allah, Bapakku, yes Lord, Yesus, Yesus, Yesus. Panggil nama yang berkuasa, panggil Dia saudara.
Tuhan Yesus besar, katakan ye. Ye. Sore malam hari ini kita mau sama-sama bawa lagu yang nostalgia. Dibawa ke bak sayap Tuhan, kita mau terbang bagai Raja Wali, katakan amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sabar, dibawa ke bak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yang punya sayapnya, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badan hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Cuma Tuhan saja. Aku ingin boleh dong lebih kencang suaranya, amin. Aku ingin selalu dibawa ke bak sayap Tuhan. Oh, yeah, 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 yeah. Mau terbang bagai Raja Wali, dekat dengan Tuhan. Sayapnya mana? Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badan hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Saya mau bertanya sore malam ini, siapa yang percaya Tuhan Yesus dahsyat atas hidupnya? Katakan amin. Siapa yang percaya dulu sekarang kuasa Tuhan tidak terbatas atas hidup saya dan saudara? Yeay. Oh, yeah. Papa, 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 yeah, 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 yeah. Papa, 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 amin. Sing. Bagai Raja Wali. Come on. Melintasi gunung tinggi, Boleh tepuk tangan di atas, come on, come on. bagai Raja Wali, melintasi badan hidup. Yeay! Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Boleh ke bak sayapnya burung Raja Wali, kemana? Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, Melintasi badan hidup. Tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru saudara, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Biar malam ini sukacita senada dengan sorga terjadi atas GBI WTC. Mana suaranya anak-anak muda? Yeah. One, two, three, come on. Woo.
Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan rohmu, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan. Amin. Datanglah kerajaanmu di dunia. Ayo lompat di hadapan katamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Demi datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Rohmu, oh, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu amin, diselamatkan. Datanglah kerajaanmu hidup, mari lomba di hadapan katamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Yeah. Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh. Sama-sama katakan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Come on. Nyanyikan pujian Ya. senada dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, Sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan waktu tiga ke hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan katakan wow. Bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami persilakan kembali duduk. Haleluya. Kami menyambut bagi saudara-saudariku yang terkasih, yang baru pertama sekali hadir pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya dengan segala hormat. Dari sebelah kiri saya ada, yang baru pertama sekali hadir ada. Ada ya? Di tengah? Wah, ada di belakang, di tengah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Sebelah kanan saya ada. Yang sebelah kanan di atas. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu,
kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Welcome, selamat datang saudara-saudariku. Biar minggu depan boleh ada lagi beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin dari scan kris yang ada atau dari amplop manual. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Dan sore malam hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Engkau suci kuduskan layak di hadapanmu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Kami mengundang kembali kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama deklarasi persembahan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat memberi, silakan kembali duduk. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, kita memasuki tahun 5784, yaitu P Dalet. P Dalet artinya 84. Angka 80 menggambarkan mulut. Tuhan kembali mengingatkan tentang peranan mulut kita. Biarlah mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun sesama kita. Kalau kita membaca dari Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, saya mau ingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan berdusta. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Kalau kita sering berdusta, itu berarti bapa kita adalah iblis. Saya percaya kita akan mengerti semua ini. Dan saya berdoa, tinggalkan segala macam dusta. Ikuti kehendak Tuhan hari-hari ini. Kalau kita membaca Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata juga dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ia berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mulut bisa diterjemahkan juga
sebagai apa saja yang kita ketik dalam sosmed. Kalau kita membaca dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan, kita tidak hanya percaya dengan hati saja, tetapi juga dengan mulut harus mengaku dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang kita saksikan, itu juga yang harus kita lakukan. Katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Pada tanggal 5 Agustus 2023, waktu MDPJ bulan Agustus, pagi harinya saya masuk saat teduh. Biasanya saya membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur, dan Amsal. Di sini Tuhan berbicara kepada saya melalui Mazmur dan Amsal. Saya tahu ini pesan yang sangat kuat buat kita semua. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amsal 20 ayat 22 berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada kita ini, nantikanlah Tuhan. Itu berarti kita hanya berharap kepada Tuhan. Dalam menantikan Tuhan, kita diminta banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap hanya kepada Tuhan, akan mengalami seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap raja wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh,
sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan kita. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai sebuah pintu terbuka. Dan juga digambarkan dengan seorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Dan kesadaran bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun jika tidak diberikan oleh Sang Pencipta. Daud adalah gambaran dari seorang yang terus berupaya untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Nama Daud mengandung arti dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Maka murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan mereka akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita telah meninggalkan P Gimel tahun 83 dan memasuki P Dalet 84. Gimel, angka 3, merupakan gambaran seekor unta yang dipakai untuk mengangkut barang-barang. Gambaran dari kemakmuran dan kekuatan. Jadi dapat diartikan mereka yang kelihatannya memakai kekuatan atau kemampuan baik secara jasmani atau finansial yang sedang menuju Dalet 4. Yang merupakan proses pembentukan dan pemurnian yang akan menghasilkan kerendahan hati. Untuk menjadi rendah hati, kita perlu mengalami proses. Perlu ada pemurnian. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Maka unity adalah kunci utama untuk terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita
tentang unity yang didasarkan pada kerendahan hati. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hari-hari ini kita sedang berada dalam era Pentakosta ketiga, yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus unity supaya terjadi kolaborasi. Tembok Yerikho dunia terlalu besar untuk dapat diruntuhkan kalau sendiri-sendiri. Belum lagi masing-masing aliran kekristenan memiliki banyak kelemahan. Namun kalau berkolaborasi, tembok Yerikho dunia tadi akan lebih mudah untuk diruntuhkan. Amin. Memasuki usia 35 tahun dari gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita diingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pondok Daud direstorasi supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ternyata restorasi Pondok Daud ini untuk mempersiapkan Pentakosta ketiga. Untuk mempersiapkan Pentakosta pertama. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14a. Dituliskan bahwa pada waktu di kamar loteng Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal yang sama terjadi pada waktu Pentakosta kedua di Azusa Street Revival tahun 1906. Tahun 2009 Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, maka akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ternyata tahun 1909, William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai di Azusa Street Revival, bernubuat bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini terjadi di konferensi Empower 21 Asia di SICC Indonesia. Pada tahun 2013 ini juga, dalam Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan berbicara bahwa tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada waktu itu, saya juga hadir. Setiap kali kita mendapatkan nubuatan, yang kita lakukan adalah memperkatakan meskipun tidak mengerti. Termasuk Billy Wilson sebagai Global Chair Empower 21. Ada kesaksian menarik dari Billy Wilson. Setelah mendapatkan nubuatan ini, dia pergi ke Manila, Filipina, untuk menonton konser Planet Shakers. Dia berpakaian warna merah. Tiba-tiba di tengah konser, acara itu dihentikan oleh pimpinannya yang bernama Neil Smith. Dia berkata, ada suara Tuhan. Kemudian dia menunjuk pada Billy Wilson dan berkata, "Hai, Tuhan yang berpakaian merah, saya tidak tahu Anda, saya tidak kenal Anda, tetapi Tuhan berbicara, Anda harus berpikiran besar." Terus terang saya juga berpikiran seperti Billy Wilson. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan
Hal ini terjadi selama beberapa tahun. Bulan Mei tahun 2022, ada World Prayer Assembly di lantai 11 SICC Tower yang dilaksanakan secara hybrid. Ada 3 pembicara, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, Nicky Gamble, yang berbicara hal yang sama, yaitu tentang tahun 2033. Billy Wilson mewakili aliran Pentakosta, Rick Warren mewakili aliran Baptis, dan Nicky Gamble mewakili Anglican. Semua mendapatkan hal yang sama. Bahkan Rick Warren mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal penyelesaian amanat agung. Tiba-tiba saya mendapatkan suatu pengertian. Saya berteriak, I got it, I got it. Pada waktu di EPT bulan Juli 2022, yaitu saat dimulainya pembangunan EPT, Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal ini. Billy Wilson juga ada di sana. Saya percaya ini merupakan peneguhan tentang nubuatan yang didapatkan tahun 2013, yaitu tentang tahun 2033 itu. Tema konferensi di Amsterdam yang tadinya adalah evangelism. A new era of evangelism is dawning. Diubah menjadi everyone. A new era of evangelism. Dalam konferensi ini membicarakan tentang tahun 2033. Ini diikuti oleh sekitar 6.000 orang dari 130 negara yang hadir on-site dan 22 negara secara online. Saya berbicara 2 kali, yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium hari terakhir. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Menjelang akhir dari konferensi ini, dalam rapat diputuskan bahwa tahun 2024 akan ada konferensi Empower 21 Everyone Asia 2024. Reaching every person on earth di Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC. Dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Kita percaya ini adalah trigger kegerakan dari next gen dunia. Anak-anak muda. Pada waktu di Amsterdam, di hadapan Global Council Meeting dari Empower 21, saya berkata bahwa saya percaya tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya berjanji kepada Tuhan akan habis-habisan melayani Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata seperti saya katakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Ada berapa banyak yang mau berjanji seperti itu? Angkat tangan saudara. Mari katakan bersama saya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sekarang. Kurang apa sandal. Tuhan, curahkan rohmu, urapi kami Tuhan, urapi kami semua, urapi kami ya Tuhan, urapi untuk menyelesaikan amanat agung. Kami akan habis-habisan melayani Tuhan. Urapi kami, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan. Curahkanlah kuasa-Mu
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah, kalau perlu dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Minta ampun. Bapak, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Orang yang kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh radar bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Tuhan, Kau menyembuhkan yang sakit. Kau menyembuhkan yang sakit. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan. Terima.
Terima kasih Tuhan. Oh, yang terikat dibebaskan. Oh, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.